Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang lagi nonton video ini. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Bella Tanara dengan NIM 2023 50011. Nah, kali ini aku bakal jelasin PSAK 50, 55, dan 71 yang saling berkaitan. Check it out! Pertama-tama, kita akan bahas dulu apa itu instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. Nah, singkatnya, instrumen keuangan adalah dokumen atau kontrak yang mencerminkan hak atau kewajiban keuangan antara dua pihak, yaitu pihak satu dan pihak dua, atau lebih karena merupakan suatu kontrak atau perjanjian. Contohnya, saham. Nah, dalam saham ada dua pihak, yaitu pihak satunya investor sebagai pembeli saham dan pihak duanya adalah perusahaan sebagai penerbit saham. Jadi, investor memberikan uang dan perusahaan memberikan kepemilikannya. Nah, fungsinya adalah untuk pendanaan, juga sebagai investasi, untuk manajemen resiko, dan juga menjaga likuiditas. Nah, selanjutnya adalah PSAK 50. Kita masuk ke yang pertama, yaitu PSAK 50. Apa itu PSAK 50? Dan isinya apa? PSAK 50 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyajian instrumen keuangan dalam laporan keuangan. Nah, tujuannya adalah penyajian bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip penyajian aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas dalam laporan keuangan. Nah, perlu dicatat bahwa PSAK 50 tidak termasuk untuk mengakui dan mengukur karena itu ada di PSAK selanjutnya, yaitu 55 dan 71. Ruang lingkup PSAK 50. Di sini ada dua, yaitu instrumen yang dicakup dan instrumen yang tidak dicakup. Nah, instrumen yang dicakup PSAK 50 adalah aset keuangan, yaitu hak untuk menerima uang yang contohnya piutang obligasi. Yang kedua, liabilitas keuangan, yaitu kewajiban untuk membayar uang, contohnya utang usaha. Yang ketiga, ada instrumen ekuitas, hak kepemilikan di perusahaan, contoh saham biasa. Yang terakhir adalah instrumen majemuk. Instrumen majemuk ini adalah instrumen gabungan. Contoh, obligasi yang biasa ditukar menjadi saham dicatat dua bagian, yaitu utang dan ekuitas. Nah, yang kedua ada instrumen yang tidak dicakup PSAK 50. Yang pertama ada kepentingan dalam entitas anak, asosiasi, atau ventura bersama karena dia masuk ke dalam PSAK 65. Yang kedua ada program imbalan kerja, yaitu masuk ke dalam PSAK 24. Yang ketiga ada kontrak asuransi yang masuk ke dalam PSAK 62, dan juga kompensasi berbasis saham yang masuk ke dalam PSAK 53, dan komitmen pinjaman dan provisi PSAK 57. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu apa sih fokus PSAK 50. Kita akan membahas offsetting di sini. Offsetting berarti menggabungkan aset dan utang keuangan dalam laporan keuangan. Jadi, yang ditampilkan hanya selisihnya saja, bukan jumlah kotor dari keduanya. Nah, contoh, kamu punya piutang 100 juta dari pelanggan, tapi kamu juga punya utang 100 juta ke pelanggan yang sama. Nah, offsetting berarti hanya menampilkan 0 karena saling hapus. Nah, kapan sih boleh offset? Kamu boleh menggabungkan offset jika dan hanya jika yang pertama, ada hak hukum yang kuat untuk saling hapus, tapi secara hukum dan diperbolehkan ya. Yang kedua, kamu berniat menyelesaikan secara neto, artinya tidak mau bayar atau terima secara terpisah. Kalau salah satunya nggak ada, jadi nggak bisa offset. Nah, di sini aku bakal bahas contoh soal PSAK 50 mengenai materi offsetting aset atau dan liabilitas. Kasusnya, PT Zeta mempunyai piutang 500 juta dari PT Omega dan juga utang 400 juta ke PT Omega. Nah, jika dianalisis, kalau PT Zeta punya hak hukum untuk saling hapus atau offsetting dan berniat menyelesaikan secara neto, maka bisa disajikan yaitu piutang neto sebesar 100 juta.
Nah, kalau tidak, maka harus tampilkan keduanya secara terpisah, yaitu aset sebesar 500 juta dan utang sebesar 400 juta. Selanjutnya kita masuk ke PSAK yang kedua, yaitu PSAK 55. Apa sih itu PSAK 55 dan isinya apa? PSAK 55 adalah standar akuntansi di Indonesia yang mengatur kapan dan bagaimana mencatat serta mengukur instrumen keuangan seperti piutang, utang, saham, obligasi, dan derivatif. Nah, PSAK 55 berlaku untuk aset keuangan, liabilitas keuangan, dan derivatif, serta mengatur pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan, penurunan nilai atau impairment, reklasifikasi antar kategori. Nah, tujuan PSAK 55. Tujuannya adalah yang pertama, memberikan pedoman akuntansi yang konsisten untuk instrumen keuangan. Dua, menentukan waktu pengakuan instrumen keuangan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, menjelaskan cara mengukur nilai instrumen tersebut dari awal dan lanjutannya. Yang keempat, mengatur pencatatan kerugian jika aset keuangan menurun nilainya. Yang kelima atau yang terakhir, menetapkan syarat untuk memindahkan instrumen dari satu kategori ke kategori lainnya. Nah, di sini ada dua klasifikasi. Yang pertama klasifikasi aset keuangan, yang kedua klasifikasi liabilitas keuangan. Nah, kita mulai dari yang aset keuangan dulu. Klasifikasi aset keuangan di sini terbagi jadi 4 kategori di dalam PSAK 55. Yang pertama ada VVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss. Ya, artinya aset keuangan yang diklasifikasikan untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai VVTPL saat pengakuan awal. Contohnya, saham yang dibeli untuk spekulasi harian, dan yang kedua opsi beli saham atau derivatif. Nah, yang kedua adalah HTM atau Hold to Maturity. Nah, artinya apa? Investasi dalam instrumen utang dengan jatuh tempo tetap yang berniat dan mampu ditahan hingga jatuh tempo. Contohnya, obligasi pemerintahan 5 tahun yang akan ditahan hingga jatuh tempo. Yang kedua, surat utang jangka menengah yang tidak diperdagangkan. Yang ketiga, ada pinjaman dan piutang. Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat ditentukan dan tidak diperdagangkan di pasar aktif. Contohnya, piutang usaha dari pelanggan, pinjaman yang diberikan ke pihak ketiga tapi pihak ketiganya bukan bank gitu. Nah, yang keempat ada AVS atau Available for Sale. Nah, AVS adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria VVTPL, HTM atau pinjaman dan piutang dan dapat berubah berupa instrumen utang maupun ekuitas. Contohnya, saham perusahaan publik yang tidak aktif diperdagangkan dan obligasi korporasi yang bisa dijual sebelum jatuh tempo. Nah, selanjutnya ada klasifikasi liabilitas keuangan. Yang pertama ada VVTPL seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang kedua adalah liabilitas keuangan lainnya. Selanjutnya ada pengakuan awal instrumen keuangan. Di sini ada dua. Yang pertama, instrumen keuangan diakui saat perusahaan menjadi pihak dalam kontrak yang mengikat secara hukum. Contoh, PTA menjual barang ke PTB dengan pembayaran tempo atau piutang. Piutang usaha diakui saat barang dikirim dan kontrak jual beli terjadi, bukan saat uang diterima. Jadi uang diterima itu nanti bakal masuk ke jurnal selanjutnya saat dia membayar. Nah, terus yang kedua ada pengukuran awal atau instrumen keuangan pertama kali diukur sebesar nilai wajar atau fair value. Nah, biasanya harga transaksi atau harga beli atau jual. Nah, untuk beberapa kategori tambahan biaya transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya notaris, biaya broker, dan juga biaya administrasi bank. Lalu selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan. Di sini ada dua pengukuran. Yang pertama dari biaya diamortisasi atau amortized cost.
yaitu mengakui bunga dan beban secara akurat dan bertahap. Nah, biaya ini dipakai untuk pinjaman dan piutang, contohnya piutang usaha. Yang kedua, instrumen dimiliki hingga jatuh tempo atau HTM, contohnya obligasi yang akan disimpan sampai jatuh tempo. Cara menghitungnya gimana? Yang pertama, gunakan metode suku bunga efektif, yang artinya setiap periode nilai dicatat berdasarkan bunga sebenarnya dan bukan bunga nominal saja. Tujuannya adalah untuk mengakui bunga dan beban secara akurat dan bertahap, seperti yang ada saya jelasin tadi. Nah, yang kedua, ada nilai wajar atau fair value. Nah, dipakai untuk instrumen untuk diperdagangkan atau VVTPL. Contoh, saham untuk jual cepat atau derivatif. Yang kedua, instrumen tersedia untuk dijual atau AVS. Nah, contohnya adalah saham investasi jangka panjang. Cara mencatatnya adalah perubahan nilai pasar dicatat sebagai keuntungan atau rugi di laba rugi jika VVTPL dan keuntungan atau rugi di ekuitas jika AVVS. Tujuannya yaitu menjanjikan nilai terkini dari aset atau utang keuangan agar laporan keuangan lebih relevan, jujur, dan berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada penurunan nilai atau impairment. Penurunan nilai terjadi jika nilai aset keuangan, misalnya piutang atau obligasi, lebih rendah dari yang tercatat di laporan keuangan, atau kerugian itu diperkirakan tidak akan pulih. Nah, kalau ada indikasi nilai aset keuangan turun, maka nilai aset keuangan harus diuji dan dicatat sebagai kerugian. Nah, ini tuh bertujuan agar laporan keuangan tidak melebih-lebihkan nilai aset. Nah, yang kedua ada reklasifikasi atau mengubah kategori aset keuangan. Reklasifikasi adalah mengubah kategori aset keuangan dari satu jenis ke jenis lainnya. Hal ini dikarenakan si perusahaan ingin mengubah tujuan kepemilikan atau terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan. Nah, di sini ada syarat reklasifikasi. Yang pertama, ada perubahan tujuan yang jelas dan terdokumentasi. Yang kedua, reklasifikasi tidak dilarang oleh PSAK 55, tetapi gak boleh terlalu sering. Nah, yang ketiga dilakukan pada saat yang tepat, bukan sesuka hati. Seperti yang saya bilang, reklasifikasi itu gak boleh terlalu sering. Nah, yang keempat, pengungkapan lengkap di laporan keuangan. Nah, reklasifikasi yang tidak diizinkan adalah yang pertama, pinjaman dan piutang tidak boleh direklasifikasi ke kategori lain jika sudah diturunkan nilainya. Yang kedua, aset keuangan yang masuk VVTPL karena ditetapkan awal atau decided at initial recognition tidak boleh direklasifikasi. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin contoh kasus dari PSAK 55. Contohnya mengenai materi piutang usaha, yaitu pinjaman dan piutang. Kasusnya, PT Alfa menjual barang secara kredit senilai 100 juta rupiah kepada pelanggan dengan jatuh tempo 30 hari. Nah, mari kita analisis. Yang pertama, klasifikasi piutang usaha. Menurut PSAK 55, piutang usaha termasuk dalam kategori pinjaman dan piutang, yaitu loans dan receivables, yang artinya ini adalah aset keuangan yang tidak diperdagangkan atau memiliki pembayaran tetap atau dapat ditentukan. Yang kedua, pengakuan awal. Saat transaksi penjualan kredit terjadi, piutang usaha dicatat sebesar nominal 100 juta. Karena jangka pendek 30 hari, maka biaya amortisasi atau sama dengan nilai nominal. Jadi tidak perlu perhitungan bunga secara efektif. Dan jurnal awalnya adalah account receivable sebesar 100 juta rupiah pada sales revenue 100 juta rupiah. Nah, lalu selanjutnya adalah penurunan nilai impairment atau jika tidak dibayar. Yang ketiga, indikasi kerugian. Setelah lewat dari 90 hari atau melewati jatuh tempo, piutang belum juga dibayar. Berdasarkan PSAK 55, ini dianggap indikasi objektif terjadinya penurunan nilai karena kemungkinan tidak tertagih. Yang keempat, mencatat cadangan kerugian. Jika perusahaan memperkirakan hanya 80 juta yang bisa ditagih, maka 20 juta dianggap rugi.
yaitu jurnalnya indikasi piutang tetap tagih, yaitu impairment loss expense sebesar 20 juta rupiah pada allowance for the full account sebesar 20 juta rupiah. Kenapa pakai cadangan dan bukan hapus langsung? Karena PSAK 55 menganut prinsip konservatisme, artinya harus mencatat kerugian jika sudah ada indikasi. Tetapi piutang belum benar-benar dihapus karena masih mungkin ditagih. Jika nanti benar-benar gak bisa ditagih, baru dilakukan penghapusan piutang atau write-off terhadap cadangan yang sudah dibentuk. Nah, selanjutnya PSAK 71. Apa itu PSAK 71 dan isinya apa? PSAK 71 adalah standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mengatur instrumen keuangan menggantikan PSAK 55. PSAK ini diadopsi dari IFRS 9 Financial Instruments dan mulai berlaku 1 Januari 2020. Jadi sebenarnya sama aja kayak PSAK 55, cuman ada sedikit pengaturan pengaturan lebih lanjut. Jadi PSAK 71 ini yang menggantikan PSAK 55. Nah, tujuan PSAK 71 adalah memberikan atau mengatur cara mencatat dan menilai instrumen keuangan secara lebih akurat dan antisipatif termasuk resiko kredit. Nah, fokusnya itu pada real time, transparansi, dan manajemen resiko keuangan. Nah, di sini ada klasifikasi aset keuangan seperti yang tadi di PSAK 55, di sini juga ada di PSAK 71. Yang pertama, biaya diamortisasi atau amortized cost, yang artinya kapan sih bisa digunain. Nah, ini tuh bisa digunain jika perusahaan ingin menyimpan aset sampai jatuh tempo dan arus kas yang diterima hanya berupa pokok dan bunga. Contohnya, piutang usaha, deposito jangka panjang. Nah, yang kedua ada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau FVOC. Nah, kapan sih bisa digunain? Ini bisa digunain jika tujuannya ganda, yang artinya bisa disimpan tapi juga bisa dijual. Nah, arus kas hanya pokok dan bunga sama kayak biaya amortize. Contohnya adalah obligasi pemerintahan yang bisa dijual sewaktu-waktu, investasi obligasi untuk cadangan dana. Yang ketiga adalah nilai wajar melalui laba rugi atau FVTPL. Nah, kapan sih bisa digunain? Ini bisa digunain jika aset keuangan digunakan untuk trading atau jual beli cepat. Yang kedua, atau arus kas bukan cuma pokok plus bunga, misalnya derivatif. Dan yang ketiga, tidak termasuk kategori 1 dan 2. Nah, contohnya adalah yang pertama, saham untuk trading. Nah, jadi ringkasan singkatnya, perbedaan PSAK 55 dan 71 adalah PSAK 55 fokus pada kejadian masa lalu atau mengakui rugi setelah masalah muncul. Ya, kalau PSAK 71 lebih proaktif dan realistis, mengakui rugi sebelum masalah muncul. Nah, selanjutnya adalah penurunan nilai model expected credit loss atau ECL. ECL itu apa sih? ECL adalah expected credit loss atau kerugian kredit yang diharapkan. Berbeda dengan PSAK 55 yang hanya mencatat kerugian setelah terjadi, PSAK 71 mewajibkan mencatat kerugian yang diperkirakan akan terjadi sejak awal aset keuangan diakui. Tujuan ICL adalah agar laporan keuangan bisa mencerminkan resiko gagal bayar sejak awal dan juga lebih cepat dan proaktif dalam mengantisipasi potensi kerugian piutang, kredit, dan investasi. Nah, cara menghitung ICL itu gimana? Kita bisa lihat dulu 3 tahapnya ICL, yaitu yang pertama adalah lancar atau resiko rendah. Perhitungan ICL yaitu 12 bulan. Catatannya adalah gagal bayar diperkirakan dalam 12 bulan ke depan. Nah, yang kedua adalah risiko meningkat signifikan, yaitu ICL-nya seumur hidup. Belum gagal bayar tapi resikonya memburuk gitu. Yang ketiga ada gagal bayar atau default. ICL-nya juga sama seperti yang kedua, yaitu ICL seumur hidup. Sudah gagal bayar dan bunga dihitung dengan nilai aset.
Selanjutnya ada hedge accounting atau akuntansi lindung nilai. Hedge accounting adalah cara akuntansi yang menyelaraskan perlakuan akuntansi antara instrumen lindung nilai atau hedging instrumen dan item dilindungi, yaitu hedge item. Tujuannya adalah mengurangi fluktuasi nilai wajar atau arus kas karena perubahan satu suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan lain-lainnya. Nah, jenis-jenis lindung nilai atau hedge accounting. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama, lindung nilai nilai wajar. Nah, lindungi perubahan nilai tercatat dari item tertentu. Nah, yang kedua ada lindung nilai arus kas. Lindungi arus kas masa depan dari resiko tertentu. Yang ketiga ada lindung investasi neto atau lindungi nilai investasi dalam perusahaan asing. Di sini ada syarat penerapan hedge accounting. Nah, untuk menggunakan hedge accounting harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, adanya hubungan lindung nilai atau hedging relationship yang terdokumentasi jelas. Yang kedua, hubungan harus sesuai dengan strategi manajemen risiko. Yang ketiga, efektivitas lindung nilai harus bisa diukur dan tetap efektif selama periode. Perbedaan PSAK 71 dan PSAK 55 di hedge accounting. Dari aspek syarat formal, PSAK 55 sangat ketat dan teknis, sementara PSAK 71 lebih fleksibel. Dari segi instrumen lindung, PSAK 55 terbatas dan PSAK 71 lebih banyak yang diizinkan. Yang terakhir, penilaian efektivitas. PSAK 55 harus tinggi, yaitu sekitar 80-125%, sementara PSAK 71 lebih realistis dan berbasis resiko. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus PSAK 71 dengan materi perubahan resiko kredit di stage 2 atau ECL seumur hidup. Seperti saya jelasin tadi. Nah, contohnya adalah PT Zeta memiliki piutang 500 juta. Awalnya pelanggan lancar bayar, namun setelah 6 bulan pelanggan mulai menunggak 30 hari. Nah, di sini ada beberapa perubahan. Yang pertama, resiko kredit meningkat. Yang kedua, pindah ke stage 2 ECL. Lalu selanjutnya harus menghitung kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, seperti yang saya tadi jelasin. Lalu dampaknya adalah cadangan kerugian ditingkatkan meskipun belum gagal bayar sepenuhnya, tapi untuk antisipasi aja, jadi kita harus buat cadangan kerugian gitu. Nah, setelah semua yang tadi kita pelajarin dan kita telaah, kesimpulannya adalah PSAK 50, penyajian instrumen keuangan, mengatur klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas, juga mengatur offsetting aset dan liabilitas keuangan. PSAK 55, pengakuan dan pengukuran, digantikan PSAK 71, mengatur pengakuan awal, pengukuran, dan penurunan nilai, juga menggunakan model kerugian yang terjadi atau incurred loss. PSAK 71, instrumen keuangan, mengganti PSAK 55 yang sebelumnya, mengatur klasifikasi, pengukuran, dan penurunan nilai ekspektasian, lebih proaktif, realistis, dan sesuai IFRS 9. Sekian presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3, tentang PSAK 50, 55, dan 71. Sebelumnya maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan yang saya berikan. Terima kasih.